rekan-rekan imam, para suster, bruder, brother, Bapak Ibu, saudara-saudari, ketua pendelapan saudara-saudara yang akan meninggalkan tahun pertama. Umat beriman yang berkah. Mudah-mudahan ya ini menjadi sebuah doa yang mendalam. Di bawah tema Aku Ini Hamba Tuhan, kita semua berkumpul bersama hari ini untuk merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, sekaligus berdoakan ke-28 saudara kita yang akan mengikrarkan tahun kebiasaan mereka untuk pertama kalinya. Aku ini hamba Tuhan adalah penggalan kalimat yang diucapkan Maria ketika menerima kabar sukacita. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dengan tema ini, kita semua, secara khusus ke-28 saudara kita yang akan mengikrarkan tahun kebiasaan, diajak untuk memiliki sikap iman seperti Bunda Maria yang rendah hati dan bertanggung jawab dengan putusan iman yang dibuat. Pertama, rendah hati. Maria menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dirinya hanyalah hamba Tuhan, dan karenanya Tuhan berhak memperlakukan dirinya sesuai maunya. Allah punya kedaulatan untuk melakukan apa saja terhadap siapa saja, termasuk terhadap dirinya. Karena itu, ia siap menjalani perintah Tuhan apapun konsekuensinya. Walaupun Maria sendiri pasti belum mengerti apa yang terjadi nanti, tetapi ia tahu Tuhan punya rencana yang besar dan rencananya tidak akan pernah salah. Inilah yang disebut iman. Saya yakin setelah ditempa dalam proses pembinaan selama kurang lebih 2 tahun di novisiat ini, kedua program frater dan 2 program kita yang akan mengikrarkan tahun pertamanya, sungguh tahu dan percaya bahwa Allah menentukan dan memilih mereka untuk sebuah rencana. Karena itu, meski dalam kacamata manusia terasa tidak masuk akal, mereka tetap maju dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam penyelenggaraan Tuhan dan mengaminkan tindakan Tuhan atas diri mereka. Kedua, Maria tentu memiliki rencana dan angan-angan pribadi sebagai seorang gadis muda. Tetapi dia tahu rencana dan kehendak Tuhan jauh lebih penting. Meski skenario hidupnya harus berubah total. Ia mengesampingkan kepentingannya sendiri dan menempatkan rencana Allah di atas segala-galanya. Maria menjalani panggilannya dengan sepenuh hati, sekalipun itu tidak mudah. Ia bersedia menyambut kasih karunia dengan penuh kerendahan hati. Ketulusan dan kerendahan hati memampukan dia menjadi hamba Allah pembawa. 28 pemuda yang akan mengikrarkan kaumnya hari ini mungkin saja memiliki juga angan dan cita-cita yang berbeda. Tetapi mereka mau belajar untuk mengikuti Tuhan atas diri mereka. Meski untuk itu skenario hidup mereka
harus berubah. Melalui kau yang diikrarkan, mereka mau belajar untuk mengesampingkan kepentingan sendiri dan menempatkan rencana dan kehendak Allah di atas segala-galanya. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita merayakan hari raya Maria diangkat ke surga. Injil yang kita dengar tadi berbicara tentang Maria mengunjungi Yerusalem. Tentu peristiwa kabar sukacita dan visitasi Maria ke pegunungan Yehuda ke rumah Zakaria dan Elisabet memiliki kaitan yang sangat erat. Maria yang terpilih menjadi ibu Tuhan tidak dapat menghidupi keibuan ilahinya dengan cara yang posesif dan menjaga putranya untuk dirinya sendiri. Dia harus memberikannya kepada dunia. Pengikraran kaum tidak semata hanya untuk kesucian diri sendiri, tetapi harus juga berbuah pada kesucian dunia. Dengan Yesus di dalam kandungannya, Maria bergegas ke pegunungan Yehuda untuk membantu kerabatnya. Ada ketergesaan dalam kitab suci, dalam bacaan tadi dikatakan Maria segera berangkat. Ada ketergesaan yang juga mendorong para wanita untuk berlari dan memberitakan bahwa kubur telah kosong. Bandingkan Matius 28 ayat 8. Atau murid-murid di Emmaus untuk segera kembali ke Yerusalem. Dan gereja Pentakosta untuk mewartakan Yesus tersalib dan bangkit. Ketergesaan itu juga yang saat ini mendorong gereja dan kongregasi kita untuk terlibat secara penuh dalam peran membawa terang ke tengah dunia dan menjadi pembalut dosa dunia melalui tugas dan keputusan misioner kita. Maria diangkat ke surga, tetapi ia tidak meninggalkan bumi. Dia menjadi lebih dekat dengan kita dari sebelumnya. Misinya adalah membawa Yesus kepada semua orang dan membawa semua orang kepada Yesus. Kasihnya sebagai seorang ibu masih terus tercurah kepada seluruh umat manusia. Dengan kasih keibuannya, ia merawat saudara-saudari putranya yang masih mengembara dan berada di tengah bahaya dan kekhawatiran sampai mereka dituntun ke tanah air mereka yang diberkati. Melalui kaum-kaum kebiasaan yang diikrarkan, kita dipanggil untuk mendedikasikan hidup kita untuk bisa membawa Yesus kepada semua orang dan membawa semua orang kepada Yesus. Dalam sukacita hari raya Maria diangkat ke surga ini, kita dapat merenungkan dan menyanyikan Magnificat Maria secara tepat. Magnificat merupakan nyanyian tentang Tuhan yang penuh belas kasihan dan setia, yang melaksanakan rencana keselamatannya bersama orang-orang kecil dan miskin, dengan mereka yang beriman kepadanya, yang percaya pada firman-Nya, seperti Maria. Berikut seruan Elisabet, berbahagialah kamu yang beriman. Maria mempercayai perkataan malaikat Gabriel. Ke-28 saudara kita yang akan mengikrarkan kaum mereka percaya pada perkataan Yesus.
kita semua juga percaya bahwa kita akan diangkat ke surga seperti Maria dalam kemuliaan yang disediakan Allah bagi umat beriman. Tetapi kita juga harus mengambil atau membuat komitmen yang serius demi kepentingan kehidupan dan dunia. Mari kita berdoakan ke-28 saudara kita ini, supaya komitmen spiritual yang mereka ungkapkan lewat pengikraran kaum pertama hari ini, dan juga mendoakan diri kita masing-masing sebagai murid-murid Tuhan, agar kita bersama dengan mereka bisa menjalani kehidupan yang lain disebut kehidupan. Semoga Bunda Maria